Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di YouTube channel Barbarian Kerang Tegal. Pada kesempatan malam hari ini aku akan memberikan tips dan trik gimana sih cara menyimpan kerang yang sudah direbus di dalam freezer. Nah, yang pasti banyak pertanyaan waktu aku konten yang lama-lama nih, yang di bawah-bawah banyak pertanyaan, Mas, ketika kerang yang udah direbus masuk dalam freezer tuh umurnya berapa lama? Nah, ketika banyak pertanyaan seperti itu, nah jadi malam hari ini aku akan memberikan tips dan trik gimana cara menyimpan kerang yang sudah posisi matang dan posisi sudah direbus di dalam freezer. Ya, yang pastinya kerang ini ada batasan waktunya ya. Nanti aku akan masuk ke dapur dari Barbarian Kerang Tegal. Nah, di situ dimana aku menyimpan banyak kerang. Nah, jadi di situ ada masanya. Jadi buat teman-teman di rumah jangan asal naruh terus berapa minggu, berapa bulan nggak dimasak, terus tiba-tiba udah hampir sebulan baru dimasak. Nah, itu amat sangat bahaya. Yang pastinya itu malah bukannya bergizi tapi malah beracun, men. Ya, hati-hati. Yuk, nggak pakai lama, kita langsung aja masuk ke dapur Barbarian Kerang Tegal. Nah, oke teman-teman, jadi ini aku sudah berada di dapurnya Barbarian Kerang Tegal. Sekali lagi mohon maaf apabila dapurnya berantakan. Ya, mau gimana lagi, emang dari menu Barbarian Kerang Tegal itu menunya banyak banget, jadi cacar-ucah di sana ada, di sini ada, tapi tenang aja, semua tetap menjaga kualitas rasa kok. Nah, di sini banyak karyawan juga yang lagi pada beraktivitas, ada yang masak, ada yang nyambel, ada yang cuci, ya macam-macam pastinya. Nah, jadi malam hari ini aku akan memberikan tips dan trik gimana caranya untuk menyimpan kerang. Ada kerang darah, kerang hijau, kerang simping, semuanya di satu. Nah, gimana sih cara nyimpan kerang yang posisi udah matang di dalam freezer supaya kualitas rasanya tetap terjaga? Nah, yuk sini. Nah, ini berarti freezer aku yang ketiga, walaupun di belakang masih ada dua. Nah, ini freezer yang ada di depan, dan freezer ini di dalamnya banyak aneka kerang. Di antaranya yang tadi aku kurang sebutin, ada kerang hijau, kerang simping, kerang tiram, kerang tahu. Ada juga kerang bambu. Wah, banyak banget nih. Tapi kerang bambunya di sini kosong karena peminatnya sini jarang. Jadi yang ada di sini ada kerang hijau, kerang simping, kerang darah, dan kerang tahu. Nah, oke, kita buka nih freezernya, teman-teman. Nah, kameramen bisa liatin. Nah, di sini ada banyak berbagai bahan olahan seafood. Di antaranya juga ada filet ikan, ada iga, macam-macam pastinya cuy, men. Macam-macam banget karena menunya banyak, dan diantaranya yang tadi aku sebutin yaitu olahan kerang. Nah, buat teman-teman yang tanya berapa lama sih umur kerang yang sudah matang ketika disimpan di freezer ini, nah jadi pada konten hari ini akan aku jawab ya. Untuk kerang yang udah direbus, setelah direbus dan benar-benar bersih dan dipastikan siap untuk dimasak, itu umur ketika di freezer tuh maksimal 4 hari ya, maksimal 4 hari. Nah, ketika 4 hari ini nggak habis, itu sebaiknya gimana sih? Nah, untuk rumah makan seafood sebaiknya jangan dilayanin ke pembeli atau ke customer, karena itu jelas akan merubah rasa, dan rasanya pasti agak pahit-pahit gimana gitu ya. Jadi dipastikan untuk para pengusaha rumah makan seafood, dipastikan bisa menilai masa kerang yang sudah matang direbus ketika disimpan di freezer ini. Nah, ini aku angkat nih. Nah, ini contoh ada kerang hijau. Nah, tuh. Nah, ini contoh kerang hijau ya. Ini baru 1 hari. Karena kemarin malam baru direbus dan baru dibersihin, dan umur di sini masih 1 hari. Ya. Dan masih ada 3 hari lagi untuk menyimpan di freezer ini. Nah, ketika 3 hari ini nggak habis, itu sebaiknya gimana sih? Nah, itu sudah jadi resiko untuk para pengusaha rumah makan seafood. Kalau ketika kerangnya sudah lebih dari 4 hari, itu alangkah baiknya jangan dilayakkan ke customer. Itu sangat amat tidak baik
bukannya bergizi malah tambah beracun, men. Bahaya. Ya, jadilah pengusaha yang pintar, jangan seenaknya sendiri. Barang sudah bau, barang sudah busuk, tetap dilayanin. Aduh, itu malah yang ada malah akan menjatuhkan rumah makan teman-teman semua, ya. Jadi buat para teman-teman yang pecinta seafood dan pecinta kerang, harus tahu ketika beli di pasar atau beli di manalah, ya. Cara-caranya sudah aku buat konten semua, cara membedakan kerang yang segar, kerang hijau, kerang gada, kerang simping, udah ada semua di video paling bawah. Pokoknya tonton terus videonya sampai selesai. Nah, jadi pastikan kita harus tahu kemampuan kita untuk menjual kerang hijau tuh dalam sehari berapa kilo. Nah, kita harus tahu. Jadi supaya apa? Supaya kita nggak mubadir ketika udah lebih dari 4 hari. Nah, jadi pas 4 hari kita harus tahu kira-kira mau habis. Nah, syukur-syukur pas habis. Kalaupun emang lagi pas warung sepi, kadang kan warung kan yang namanya warung kadang sepi kadang rame, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, jadi kita harus pintar-pintar istilahnya mengetahui kekuatan rumah makan teman-teman dalam sehari menghabiskan berapa kilo. Nah, kalau di berbadan kerang sendiri ini sehari alhamdulillah 10 kilo, nggak ada 4 hari udah habis, men. Nah, jadi nggak ada yang kebuang dan alhamdulillah. Nah, ini kerang hijau. Nah, sama juga dengan kerang ini, men. Nah, ini namanya kerang simping, men. Nah, teman-teman juga nggak asing lagi kan dengan kerang yang satu ini. Kerang yang satu ini namanya kerang simping, ya. Masing-masing kerang juga mempunyai kelemahan, ya. Kadang kerang simping ini juga kalau merebus terlalu lama bisa hancur, kalau nyimpen di freezer terlalu lama juga akan berubah rasa. Pada intinya sama semua kerang yang sudah direbus ketika masuk di freezer tuh umurnya kurang lebih maksimal 4 hari ya. Kalau lebih dari 4 hari alangkah baiknya jangan dipakai, soalnya bahaya dan akan berubah rasa. Oke, ini kerang simping. Ada juga kerang yang lainnya juga, masih banyak juga ya. Intinya semua kerang umurnya sama kok, jangan lebih dari 4 hari. Ada kerang darah, kerang tahu, dan menu-menu lainnya juga nih. Dan ini aku fokus ke kerang-kerangannya. Oke, kita masukin lagi ya. Nah, dipastikan ketika misalkan ada orang beli nih kerang berapa porsi, 5 porsi. Nah, kita ambil 5 porsi, setelah itu kita ikat kembali dan kita masukkan ke freezer lagi. Nah, jangan sampai menyimpan kerang ini di luar freezer atau lupa taruh bawah terlalu lama. Apalagi sampai berjam-jam, 4 jam, 5 jam nggak taruh di freezer malah bahaya. Nanti dia akan berkeringat dan malah akan cepat bau. Jadi alangkah baiknya setelah ngambil kerang di freezer, bagusnya lagi sih direbus, diangkatin sedikit pakai air hangat, diangkatin kurang lebih 1 menit sampai 2 menit. Nah, cukup. Setelah itu baru dicampurkan dengan saus. Nah, jadi jangan sampai menyimpan kerang di luar freezer, itu akan sangat berbahaya. Nah, oke, ini kita masukkan ya. Nah, oke. Mungkin sekian saja konten pada malam hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman di rumah. Tips cara menyimpan kerang yang sudah matang dan sudah direbus supaya hasilnya lebih kualitas, rasanya lebih terjaga. Nah, seperti itu. Jangan lebih dari 4 hari. Oke, sekian saja. Aku Bos undur diri. Sampai ketemu di next konten video berikutnya. Dadah.